Pada gambar berikut adalah rancangan arsitektur atau platform deteksi penyakit daun. Ada dua tahapan proses, yaitu tahapan pertama, tahapan pembentukan model yang digunakan untuk proses pengujian pada arsitektur atau platform deteksi penyakit daun. Tahapan kedua adalah proses yang terjadi pada platform deteksi penyakit daun. Pada tahapan pertama, yaitu pembentukan model, proses yang dilakukan adalah yang pertama itu adalah praproses dataset, yaitu melakukan proses sebelum dataset digunakan untuk pembentukan model. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah dataset tomato, tidak keseluruhan dataset. Yang kedua, tahapannya adalah pembangunan model. Yang ketiga adalah pelatihan model. Yang keempat adalah evaluasi model. Dan yang terakhir adalah setelah evaluasi model adalah model dan label tersebut akan disimpan. Implementasi pembentukan model menggunakan algoritma CNN dilakukan pada Google Colabs. Berikut adalah kode program untuk pembentukan model. Pertama, program akan mengimport library yang dibutuhkan untuk pembentukan model seperti NumPy, CV2, TensorFlow, Keras, dan sklearn dan Matplotlib. Kedua, program akan meload dataset yang telah dipraproses sebelumnya dan mendefinisikan label terhadap dataset tersebut. Setelah itu, program akan memisahkan dataset menjadi data training dan data testing atau validation. Ketiga adalah proses pembentukan model dengan menggunakan algoritma CNN. Keempat adalah setelah model terbentuk, melakukan pelatihan atau training pada model yang telah dibangun. Terakhir adalah evaluasi model, yaitu yang menunjukkan berapa akurasi dari model yang dibangun, dan setelah selesai evaluasi, maka model tersebut dan labelnya yang telah dieksekusi sebelumnya akan disimpan ke dalam folder atau drive. Setelah model terbentuk dan disimpan, maka model tersebut akan digunakan untuk pengujian pada platform. Pada desain platform deteksi penyakit daun menunjukkan ada 3 bagian penting, yaitu kamera node, edge node, dan cloud. Kamera node itu menggunakan SPKM, edge node itu menggunakan Raspberry Pi, dan cloud node untuk menggunakan MiObserver atau api.iot.dspmc.org. Pada arsitektur terlihat bahwa komunikasi data antara SPKM dan Raspberry Pi menggunakan protokol SWAP, yang artinya SPKM akan bertindak sebagai SWAP client dan Raspberry Pi bertindak sebagai SWAP server. Pada SWAP client, yaitu SPKM, akan melakukan proses image capture atau menangkap gambar dari lingkungan luar dan melakukan praproses gambar, yaitu image cropping dan image resizing. Setelah melakukan praproses gambar akan dikirimkan ke server, yaitu Raspberry Pi, untuk melakukan proses deteksi penyakit daun, apakah gambar daun tersebut adalah gambar daun yang sehat atau gambar daun tersebut memiliki penyakit. Proses deteksi penyakit daun akan menggunakan model dan label yang telah terbentuk sebelumnya menggunakan algoritma CNN. Setelah proses deteksi selesai dilakukan, maka hasilnya akan dikirimkan ke server dalam bentuk JSON. Berikut adalah penjelasan implementasi dari program SWAP Client dan SWAP Server. Pada SWAP Client yang dijalankan pertama kali, yaitu yang dijalankan pada SPKM,
itu akan memanggil fungsi main, itu fungsi app main. Nah, di dalam fungsi app main ini akan dicek wifi yang telah disetting dan melakukan cek kamera bahwa sudah ready. Nah, setelah sudah selesai proses ini, maka akan dijalankan fungsi coap example client. Di dalam fungsi coap example client berfungsi untuk pengambilan gambar dengan menggunakan fungsi berikut, yaitu spcam fvget. Nah, setelah gambar ditangkap, maka gambar tersebut akan dilakukan praproses gambar, yaitu crop image dan image resizing. Crop image dapat dilihat pada program berikut. Program berikut telah dijelaskan di dalam dokumen, dan proses resize image dijelaskan berikut yang dijelaskan di dalam dokumen. Pada coap server yang dijalankan pertama pada Raspberry Pi, yaitu menjalankan server dengan port 5683. Jika port itu telah muncul, berarti server sudah nyala. Setelah itu akan memanggil fungsi init resource. Nah, di dalam fungsi init resource bisa kita lihat bahwa fungsi memanggil URL dari si klien dengan server dan /image. Nah, image akan ditangkap dengan menggunakan fungsi hindPutImage. Di dalam fungsi hindPutImage, gambar akan ditangkap dalam bentuk blok-blok, dan blok-blok tersebut akan disatukan menjadi gambar yang utuh. Berikut adalah untuk mengkonversi blok-blok yang sudah ditangkap menjadi dalam bentuk gambar JPG. Kode program berikut adalah kode program untuk melakukan prediksi gambar daun dengan menggunakan Python, di mana proses crop image dan resize image sudah dilakukan di sisi klien atau pada spcam, tidak di server lagi atau pada Raspberry Pi. Pada program bisa dilihat bahwa yang pertama dilakukan adalah meload model dan label yang telah dilakukan sebelumnya dengan menggunakan algoritma CNN. Setelah itu, karena gambar yang dikirim dari klien atau spcam sudah melakukan proses crop dan resize image, maka gambar akan dikonversi dalam bentuk array. Pada proses ini tidak ada menggunakan proses crop image lagi atau resize image, karena sudah dilakukan di sisi klien sebelumnya. Gambar yang dikonversi dalam bentuk array akan diprediksi hasilnya dengan menggunakan fungsi predict_disease. Hasil yang telah diprediksi akan dikirimkan ke MIOP-server atau pada link api.iot.dspmc.org. Data yang dikirimkan adalah dalam bentuk JSON, yaitu data gambar, hasil klasifikasi, waktu proses, dan timestamp ketika data tersebut berhasil ditambahkan ke API. Berikut demo dari proses penangkapan gambar dari spcam sampai proses tersebut dikirimkan ke cloud. Pertama, menjalankan klien pada spcam untuk menangkap gambar dan melakukan proses gambar untuk dikirimkan ke server atau Raspberry Pi. Pertama, jalankan idef p.build. Kemudian run di klien.
Kemudian jalankan server. Setelah itu jalankan program paten untuk mendeteksi. Dari proses ini terlihat bahwa si klien itu berhasil mengirimkan gambar dan si server berhasil menerima gambar. Nah, setelah berhasil menerima gambar, si program nanti akan mengeksekusi gambar yang terkirim. Nah, berikut gambar yang terkirim itu berhasil dikirimkan ke cloud. Berikut contohnya, kalau statusnya 1 dan message-nya sukses, berarti data tersebut berhasil dikirimkan ke server. Untuk melihat hasilnya, kita akan melihat menggunakan API, yaitu untuk menampilkan data yang dikirimkan. Berikut data-data yang telah dikirimkan. Nah, pada data ini terlihat bahwa data yang dikirimkan ada nama gambar, ya, hasil klasifikasi, waktu prosesnya, dan timestamp ketika hasilnya dikirimkan ke cloud server.